قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu kemudahan tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kota Madinah disebut dengan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah untuk selama-lamanya. Sehingga di antara sebuah kalimat yang paling indah yang akan membuat kita bangga dan bahagia dengannya, bahwa semua mereka yang berada di kota Madinah seolah-olah mereka sedang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya membuat kita semangat, termotivasi beribadah, menggapai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah dari Allah kepada kaum muslimin. Dengan keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, maka kelebihan itu juga terdapat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kelebihan yang paling mulia dimiliki oleh Nabi kita yang mulia, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang ada. Sehingga dengan demikian umat Nabi juga menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Di antara salah satu contohnya ikhwatul Islam, sebagaimana sebuah hadis yang menceritakan kepada kita tentang sebuah analogi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan antara umat-umat sebelumnya dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelumnya diibaratkan dengan orang yang sedang bekerja. Orang Yahudi, mereka bekerja dari pagi sampai siang. Orang Yahudi, mereka bekerja dari pagi sampai siang. Ikhwatul Islam, kita kembali mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sebelumnya diibaratkan dengan orang yang sedang bekerja. Orang Yahudi, mereka bekerja dari pagi sampai siang. Kemudian setelah mereka lelah bekerja dengan waktu yang begitu lama, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka satu qiraat. Kemudian datang lagi umat berikutnya, yaitu umat Nasara. Mereka bekerja dari siang sampai sore. Kemudian mereka bekerja di waktu yang panas, di waktu yang semestinya seseorang beristirahat, namun mereka bekerja di sana. Kemudian setelah mereka bekerja, Allah berikan kepada mereka satu qiraat. Kemudian tiba-tiba datang umat terakhir. Mereka bekerja dari asar sampai maghrib. Artinya waktu yang singkat, waktu yang tidak terlalu panas, waktu yang kalau kita bekerja di sana kita akan semangat bekerja di sana. Tiba-tiba setelah mereka bekerja dalam waktu yang singkat, waktu yang bagus, Allah berikan kepada mereka dua qiraat.
Sehingga umat-umat sebelumnya mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami yang bekerja dari pagi sampai siang," kata orang Yahudi. "Kami yang bekerja dari siang sampai sore," kata orang Nasara. "Engkau berikan kepada kami satu qiraat, sedangkan orang terakhir mereka bekerja dengan waktu yang singkat, namun 2 kali lipat engkau berikan gajinya dan upahnya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dikala memberikan tanggapan terhadap ungkapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, "Hal azlimukum?" Apakah aku pernah melakukan kezaliman kepada kalian? Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika fadli utihi man asya." Itu adalah karuniaku, kasih sayangku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan Allah kehendaki untuk umat Nabi dikala beramal dengan amalan yang sedikit, namun mereka akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka singkat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun sahaja. Dan yang lebih daripada 70 tahun itu sedikit. Kalaupun sudah lebih daripada 70 tahun, maka teman kita sudah kasur, obat-obatan dan yang semisalnya, tidak efektif lagi. Namun dikala umat mereka atau umur mereka walaupun singkat, tapi banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana apabila mereka melakukan kebaikan, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Dan salah satu momennya adalah dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ketika kita berada di Mekah, dikala kita berada di Madinah, dikala kita tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, dikala kita berada di atas Bukit Safa, berada di Marwah, dekat dengan Multazam, berada di Arafah, ketahuilah ikhwatal Islam, itu semua merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Karena orang yang beribadah terkhusus di tanah haram, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala mereka tidak akan sama dikala mereka beribadah di tempat yang lainnya. Beribadah di sini, salat di sini tidak sama dengan salat di tanah halal. Baca Quran di sini tidak sama dengan kita baca Quran di tempat yang lainnya. Semua amal ibadah yang kita lakukan di tanah haram, di tempat yang barokah, terkhusus dikala kita melakukan ibadah yang mulia ini, maka dilipat gandakan pahalanya sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, itu merupakan di antara alasan Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan dan mengangkat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, kita kembalikan mengatakan bahwa dikala Nabi adalah umat atau Nabi adalah Nabi yang terbaik di antara Nabi-Nabi yang ada, maka kita pun adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Sehingga dengannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian adalah umat yang wasat. Dan wasat itu artinya adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, dan insyaallah kita akan membahas tentang Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah, yang mana hari ini merupakan hari yang spesial, hari yang paling banyak ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Dan sebelumnya kita ingin menyebutkan bahwa hari-hari haji semuanya memiliki nama. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, semuanya punya nama sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Dan hari Tarwiyah artinya adalah hari persiapan. Yang lain mengatakan hari Tarwiyah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim manasik haji. Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan putranya bernama Ismail mengangkat pondasi Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian setelah mereka selesai mengerjakannya, mereka berdua berdoa, yang mana doa ini merupakan doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dalam setiap manasik yang mereka lakukan.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa yang singkat, mudah dihafal, namun jarang di antara kaum muslimin yang sering mengucapkannya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim selesai mengangkat bangunan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim kembali berdoa kepada Allah. Dan di antara doa Nabi Ibrahim, wa arina manasikana, ya Allah perlihatkan kepada kami, Ka'bah sudah dibangun, Engkau wajibkan haji kepada manusia, bagaimana cara kami melaksanakan ibadah haji? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami bagaimana manasiknya, tata caranya bagaimana, apa yang harus kami lakukan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dan meminta kepada Allah, maka Allah turunkan malaikat Jibril, dan Jibril memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang manasik. Ketika Jibril memperlihatkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim, maka dengan itulah disebut dengan tarwiyah, yaitu memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana manasik yang semestinya dilakukan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu adalah makna tarwiyah. Karena makna tarwiyah itu ada 3. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, ketika Allah memperlihatkan bagaimana manasik kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, tarwiyah juga dinamakan dengan tarwiyah karena di malam inilah Nabi Ibrahim bermimpi dikala Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya, melihat putranya disembelih, maka disebut dengan tarwiyah. Sehingga tanggal 8 Dzulhijjah maka disebut dengan hari tarwiyah, dan penamaannya telah kita jelaskan. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah maka disebut dengan hari Arafah. Dan Arafah ikhwatal Islam, kenapa disebut dengan Arafah? Banyak juga maknanya. Arafah disebut dengan Arafah karena di sana tempat manusia semuanya berkumpul. Mereka saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Mereka disamakan dengan pakaian yang sama, pakaian yang putih. Tidak ada yang namanya jabatan di sana, tidak ada yang namanya pangkat di sana, tidak ada kaya miskin di sana. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir kepada Allah, dan semua tujuan kita sama, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Maka disebut dengan Arafah, maknanya berkumpul, dan juga disebut dengan Arafah karena hari itu adalah hari di mana kita mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan. Kemudian juga disebut dengan Arafah karena memang di sanalah pertemuan antara ibunda dan ayahanda kita Adam dan Hawa alaihi wasallam. Maka disebut dengan Arafah. Kemudian setelahnya disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah ini ikhwatul Islam juga memiliki beberapa nama. Yang pertama disebut dengan Muzdalifah. Kenapa disebut dengan Muzdalifah? Karena Muzdalifah adalah dekat dengan Mina dan manusia berkumpul di sana, sehingga juga disebut dengan Jama', Yaumul Jam'i, dan juga disebut dengan Al-Mash'aril Haram. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah maka disebut dengan Yaumun Nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, dan Yaumun Nahar artinya adalah hari di mana kita menyembelih. Karena rata-rata ibadah haji yang paling mulia adalah ibadah haji yang dipesankan oleh Nabi kepada umatnya, dan ibadah haji yang diinginkan oleh Nabi kalau seandainya Nabi masih diberikan kesempatan untuk melakukan haji pada tahun berikutnya. Nabi SAW melakukan haji qiran. Nabi tidak melakukan haji tamattu', tapi Nabi mengatakan dan menganjurkan kepada umatnya agar mereka melakukan haji tamattu'. Dan Nabi berkeinginan kalau seandainya tahun depan masih diberikan kesempatan, Nabi akan melakukan haji tamattu'. Namun Allah tidak memberikan kesempatan tersebut karena Nabi meninggal 3 bulan setelah melakukan haji wada'. Maka disebut dengan Yaumun Nahar. Kenapa disebut dengan Yaumun Nahar? Yaumun Nahar itu adalah hari di mana kita menyembelih. Karena memang Nabi SAW, salah satu alasannya mengapa Nabi SAW tidak melakukan haji tamattu'. Kenapa Nabi SAW melakukan haji qiran? Karena Nabi SAW dan sebahagian para sahabatnya, mereka membawa hadyu. Hadyu itu artinya adalah dam kalau bahasa kitanya, hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidaklah menyembelih hadyu yang Nabi bawa, padahal dibawa oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak menyembelihnya kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka tanggal 10 Dzulhijjah ini dinamakan dengan Yaumun Nahar karena hari ini kaum muslimin sangat banyak mereka menyembelih dam atau hadyu di sana. Sehingga ikhwatul Islam, kita senantiasa memberikan saran kepada kaum muslimin, janganlah kita menyembelih hadyu atau yang kita kenal dengan dam kecuali tanggal 10 sesuai dengan namanya. Jangan disembelih sebelumnya.
Terlepas daripada perbezaan para ulama, kita tidak membahas para ulama berbeza, tidak. Tapi kita membahas mana yang terbaik di antara perkataan para ulama. Dan semuanya ijma' bahwa dam atau hadiu tidaklah disembelih kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka dengan itulah dinamakan dengan Yaumun Nahar. Nahar itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata nahara. Dan nahara itu adalah kalimat yang dikhususkan untuk onta. Karena dikala kita menyembelih dam, boleh bagi kita membayar dengan kambing, atau boleh bagi kita membayar dengan kerbau atau onta. Silakan dipilih, sama dengan korban statusnya. Maka dikala statusnya sama dengan korban, maka penyembelihannya pun sama dengan waktu dikala kita menyembelih korban. Makanya kalau ada kaum muslimin, dikala mereka berkorban, apakah ada di antara kita, atau bolehkah kita menyembelih korban sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi bukan korban namanya, untuk bikin rendang namanya. Bisa dipahami? Kalau ada yang menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah, mereka ikut berkorban patungan. Atau misalnya dia beli kerbau, kemudian dia sembelih sebelum tanggal 10, maka itu tidak korban lagi namanya. Kalau tanggal 10 disembelih, maka baru disebut dengan korban. Nah, korban dengan dam itu dua hal yang tidak jauh berbeza. Dikala kita tidak boleh menyembelih korban kecuali tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, demikian pula keadaannya dengan dam atau hadiu bagi kita yang melaksanakan haji tamattu' atau bagi kita yang melakukan haji qiran. Kita tidak membahas perbezaan para ulama. Iya, ada perbezaan para ulama, tapi yang kita cari adalah yang terbaik dan yang mana mereka sepakat di dalamnya. Dan semua mazhab mereka sepakat waktu yang terbaik adalah tanggal 10 Zulhijjah, sehingga dengan waktu tersebut disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian ikhwatul Islam, tanggal 11 Zulhijjah maka juga memiliki nama. Nama tanggal 10 atau 11 Zulhijjah ini disebut dengan Yaumul Qarr. Qarrun itu ikhwatul Islam artinya istaqarra. Disebut dengan Yaumul Qarr tentunya memiliki beberapa makna, dan salah satunya karena tidak ada manusia di dalam melaksanakan ibadah haji kecuali rata-rata mereka akan berada di Mina pada tanggal 11 Zulhijjah. Semua kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan berada di Mina pada tanggal 11 Zulhijjah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tempat yang paling bagus dikala kita melaksanakan ibadah haji adalah di Mina. Walaupun tempat tinggal kita dekat dengan Mina, maka tidak akan lebih mulia Mina dibandingkan dengan yang lainnya, kecuali kalau seandainya ada uzurnya. Misalnya, Ustaz, saya tempat tinggal saya tidak terlalu jauh dari Mina, mana yang lebih bagus? Apakah saya pulang ke tempat penginapan atau saya tetap berada di Mina? Maka jawabannya adalah tetap berada di Mina. Kenapa demikian? Sesuai dengan penamaannya, karena hari ini disebut dengan Yaumul Qarr, agar kita tahu bagaimana rasanya menunaikan ibadah haji. Karena ada sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam, ini kita tidak membahas salah atau benar, tapi kita ingin menyebutkan yang terbaik, karena kita ingin yang terbaik di dalam ibadah yang akan kita lakukan. Ada sebagian kita tempat tinggalnya tidak jauh dari Mina, bahkan bisa berjalan kaki, sehingga pada tanggal 10 dia melontar, dia mencukur, mengganti pakaiannya, dia pulang ke penginapannya. Kemudian nanti di malam hari dia pergi ke Mina, kemudian setelahnya pulang lagi. Sebenarnya tidak salah, tapi ikhwatul Islam, kalau kita melakukan yang demikian, kita tidak merasakan bagaimana melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Kita tidak akan merasakan bagaimana ibadah haji, bagaimana beratnya melakukan ibadah haji. Kita tidak akan merasakan yang demikian. Karena kita harus mengetahui, semakin sulit kita melaksanakan ibadah haji, maka semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kaedah yang disebutkan oleh para ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya balasan atau pahala yang akan diterima oleh mereka yang beribadah tergantung tingkat kesulitan yang mereka rasakan dalam beribadah tersebut. Makanya pada tanggal 11 Zulhijjah disebut dengan Yaumul Qarr. Artinya semua kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, mereka tinggal di Mina untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah, maka di saat itulah disebut dengan Yaumun Nafar al-Awwal. Nafar itu kebalikan dari kata-kata qar. Kalau qar itu artinya menetap, kalau nafar itu artinya pergi.
Makanya pada tanggal 12 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nafar al-Awwal, hari nafar awal. Artinya boleh bagi kaum muslimin untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 dan disebut dengan nafar awal. Kemudian hari ke-13 maka disebut dengan nafar tsani atau Yaum Nafar Tsani, hari nafar tsani, yang mana semua kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, semua mereka wajib meninggalkan Mina dan tidak boleh lagi tetap tinggal di Mina. Artinya mereka selesai melaksanakan ibadahnya di Mina. Hari-hari itulah ikhwatul Islam, tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan kalau ditambah menjadi 13, hanya 6 hari saja ibadah yang sesungguhnya. Maka di saat itulah carilah yang terbaik di antara ibadah yang akan kita lakukan. Hanya 6 hari saja kita bersabar di sana. Sabar antrian, sabar kita makan, sabar melakukan perjuangan, sabar kita semuanya di sana. Dan kita selalu mengingat ikhwatul Islam, al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala akan diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat kesulitan yang dirasakan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji. Dan semakin sulit mereka merasakan ibadah hajinya, maka itu semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan membahas tentang amalan-amalan yang akan kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah ikhwatul Islam, di mana kaum muslimin baru saja bertolak dari Muzdalifah. Dan kemarin kita telah menyebutkan Nabi SAW meninggalkan Muzdalifah dikala matahari sudah terbit dan sudah muncul panasnya. Nabi SAW baru meninggalkan Muzdalifah. Kemudian diizinkan bagi kita, kalau seandainya kita ingin cepat meninggalkan Muzdalifah, boleh bagi kita meninggalkan Muzdalifah setelah kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian diberikan keringanan kepada mereka yang anak-anak, wanita, orang tua, petugas dan orang yang dokter dan yang semisalnya, atau orang sakit, maka boleh bagi mereka meninggalkan Muzdalifah sebelum salat subuh setelah pertengahan malam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, boleh bagi mereka meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam sampai sebelum subuh, dan itu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita semuanya pun akan pergi ke Mina. Nah, dikala kita tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah ini ikhwatul Islam disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Kenapa disebut dengan Al-Hajjul Akbar? Karena di hari ini adalah hari di mana kita banyak melakukan kegiatan dan rangkaian ibadah haji. Dan ketika kita dari Muzdalifah menuju Mina, maka masih banyak kesempatan bagi kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat talbiyah. Dan ini merupakan kalimat yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin. Kalimat talbiyah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji mulai diucapkan ketika mereka mengatakan labbaik Allahumma hajja. Maka ucapkanlah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai kapan mereka mengucapkan kalimat ini? Sampai mereka melontar jamarat Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau seandainya mereka ingin melontar, maka berhenti waktunya mengucapkan kalimat talbiyah. Dan kalimat talbiyah adalah kalimat yang amat mulia dan dianjurkan bagi kaum muslimin, terkhusus kita yang laki-laki, untuk mengangkat kalimat talbiyah tersebut. Terkhusus kalau seandainya di tempat kita tidak ada lagi orang yang mengangkat suara, maka di saat itulah angkat suara. Apa gunanya? Untuk mengingatkan kaum muslimin yang lainnya bahwa kita tetap dianjurkan dan selalu dan akan selalu dianjurkan mengucapkan kalimat talbiyah. Jadi talbiyah itu diucapkan selalu. Tanggal 8 karena kita mengucapkan labbaik Allahumma hajja, tanggal 9 sampai kita melontar jamarat Aqabah, maka selalulah ucapkan kalimat talbiyah. Atau boleh juga bagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, seperti misalnya kita mengucapkan takbir. Apabila ada orang yang bertakbir Allahu Akbar dengan bahasa apapun atau dengan sigat yang manapun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya mereka mengucapkan kalimat seperti ini, tidak menjadi masalah. Karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, minna mulabbi wa minna mukabbir. Ada di antara kami yang mengucapkan talbiyah, ada pula di antara kami yang mengucapkan kalimat takbir. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita sampai di Mina, maka pada tanggal 10 Zulhijjah ini ada 4 amalan yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Yang pertama ikhwatul Islam, yang pertama dianjurkan sesuai dengan susunannya yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ar-ramyu, atau yang kita kenal dengan melontar jamarat Aqabah.
Itu merupakan di antara amalan yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar Jamarat Aqabah, maka Nabi nahar setelahnya. Artinya Nabi menyembelih. Dan kita tahu sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara hadyu dengan kurban. Makanya korban ikhwatul Islam terkhusus bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah, digabungkan sekali. Artinya kita juga berhadiu sekaligus kita berkorban di sini, karena momennya kita sedang melaksanakan ibadah haji. Dan hadiu itu ikhwatul Islam atau korban semakin banyak semakin bagus. Kalau seandainya ada di antara kita yang sanggup untuk membeli 10 ekor onta, maka lakukanlah. Kalau ada di antara kita yang sanggup membeli 2 ekor onta, silakan lakukan. Karena kita harus tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban, bahkan korban Nabi sampai 100 ekor onta. Jadi korban itu ikhwatul Islam tidak mesti 1 orang. Misalnya kita patungan 7 orang, kemudian kita beli 1 ekor onta, tidak mesti. Kalau kita sanggup sendirian beli 1 ekor onta, kenapa tidak? Dan semakin banyak semakin bagus. Dan tidak akan ada orang yang paling banyak korbannya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digabungkan ikhwatul Islam, Nabi membayar hadiu dan Nabi juga berkorban di sana. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah halaqah. Halaq itu artinya mencukur habis rambutnya. Dan kita mengetahui tidak ada rambut yang paling barokah dan rambut yang paling indah kecuali rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi itu wangi, rambut Nabi itu indah, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan. Tapi pada tanggal 10 Zulhijjah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur habis rambutnya. Dan ini merupakan di antara ibadah yang berat bagi sebagian kaum muslimin, terutama bagi mereka yang merasa kalau dicukur rambutnya maka hilang kegantengannya. Maka ingat ikhwatul Islam, orang yang paling tampan di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berkah rambutnya juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi indah, bersih, barokah, dicukur oleh Nabi. Sedangkan rambut kita sudah banyak ketombenya, tidak mau lagi dicukur. Hilangkan semuanya ikhwatul Islam. Dan itu dilakukan dikala kita berada di Mina. Jangan nanti setelah kita pulang. Kalau setelah kita pulang kita lakukan, itu tidak lagi dihitung sebagai bercukur ibadah. Bisa dipahami? Jadi bercukurnya langsung di sana. Ustaz, bagaimana mencukurnya orang antrian? Maka nanti kalau ada di antara kita yang bisa bawa cukur, pisau cukur, dibeli, diletakkan di tas, sehingga nanti kita bergantian satu dengan yang lainnya. Tidak menjadi masalah. Artinya ikhwatul Islam bebas. Karena memang di hari tanggal 10 ini bercukur di mana-mana, sehingga sulit bagi kita untuk bercukur. Bagaimana solusinya? Di antara solusinya, sebelum kita berangkat ibadah haji, maka bawalah pisau cukur, sehingga nanti kita bergantian dengan kawan. Tapi ingat, pilih kawan yang pandai mencukur. Kemudian ikhwatul Islam, di antara amalan yang kita lakukan berikutnya adalah tawaf ziarah, atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Dan tawaf ifadah ini bagi kita yang melaksanakan haji tamattu' seperti kita, maka setelahnya harus kita melakukan sa'i. Namun bagi orang yang melakukan haji qiran dan haji ifrad, maka mereka kalau seandainya pertama kali datang mereka sudah melakukan sa'i, maka tidak ada lagi sa'i baginya. Namun kalau mereka pertama kali datang mereka hanya tawaf, mereka tidak sa'i, maka mereka harus melakukan sa'i dikala mereka melakukan tawaf ifadah. Dan inilah perbezaan antara mutamatti atau tamattu dengan qiran dan ifrad. Orang yang haji tamattu, tawafnya ada 2. Tawaf dikala mereka, sa'i ada 2. Sa'i dikala mereka melakukan tawaf pertama kali datang, sa'i dikala mereka berbarengan dengan tawaf ziarah. Sedangkan orang yang qiran dan ifrad, maka sa'inya hanya 1. Kalau mereka lakukan di awal, tidak lakukan lagi di akhir. Kalau mereka tidak melakukan di akhir, maka mereka lakukan di awal. Silahkan mereka pilih mana waktunya dan diberikan kebebasan. 4 inilah ikhwatul Islam yang akan kita lakukan, dan insya Allah akan kita perjelas bagaimana caranya, bagaimana tata caranya. Namun ini merupakan di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW pada tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga sebahagian para ulama untuk memudahkan, maka mereka mengatakan dengan kalimat ranhata. Ra, nun, ha, ta. Ra adalah ramyu,
nun adalah nahar, ha adalah halak, ta adalah tawaf, maka disingkat dengan kalimat ranhata. Kemudian ikhwatul Islam, pada tanggal ini maka ada istilah yang kita kenal dengan tahallul awal dengan tahallul thani. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, apa makna tahallul awal dan apa makna tahallul thani. Dari sinilah kita akan bisa membezakan bahwa tahallul itu artinya bukan bercukur. Tahallul itu artinya bukan bercukur. Tahallul itu artinya ada di mana kita ingin kembali halal setelah kita sebelumnya haram. Makanya dikala kita tahallul awal, kita akan menanggalkan pakaian ihram. Karena pakaian yang kita pakai disebut dengan ihram karena kita statusnya sudah menjadi haram. Kapan kita kembali menjadi halal? Maka dengan kita melakukan tahallul awal, maka disebut dengan tahallul. Tahallul itu artinya dikala kita keluar dari ihram, maka disebut dengan tahallul. Jadi tahallul itu bukan bercukur artinya. Dua hal yang berbeza. Kemudian ikhwatul Islam, pada momen ini ada dua tahallul, tahallul awal dan tahallul tsani. Apa perbezaannya? Kita akan sebutkan. Tadi kita menyebutkan amalan kita pada tanggal ini ada 4. Yang pertama melontar, yang kedua menyembelih, yang ketiga bercukur, dan yang keempat tawaf. Ini 4 amalan. Kemudian dari 4 amalan ini ada salah satu amalan yang kita tidak sepakat di dalamnya, yaitu menyembelih. Menyembelih ikhwatul Islam, tidak semua jemaah haji yang menyembelih. Yang pertama yang tidak menyembelih adalah orang yang melakukan haji ifrat. Orang yang melakukan haji ifrat tidak ada dam dan tidak ada hadyu baginya. Yang kedua, orang yang melakukan haji tamattu' dan orang yang melakukan haji qiran, kalau seandainya mereka tidak sanggup membayar dam, maka tidak menjadi masalah, maka diganti dengan berpuasa. Maka berpuasa itu boleh dilakukan sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, dan boleh juga dilakukan kalau seandainya mereka melakukan setelah haji, lakukan pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Hari tasyrik hukum asalnya tidak boleh bagi kita berpuasa, karena hari itu adalah hari di mana kita makan dan minum serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Hari makan dan minum, hari kita berzikir, hari kita beribadah kepada Allah, sekaligus hari di mana kita bergembira di sana. Sehingga hukum asalnya tidak boleh bagi kita berpuasa, kecuali bagi mereka yang tidak membayar dam, atau mereka tidak membayar hadyu, atau bagi mereka yang ragu-ragu kalau seandainya hadyu mereka sudah dibayarkan atau tidak, atau dikala mereka tidak yakin apakah hadyunya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena hadyu itu ikhwatul Islam adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau seandainya kita tidak percaya kalau hadyu kita telah diselesaikan, maka kita ganti dengan puasa agar kita yakin bahwa ibadah kita ini sempurna. Karena hadyu itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Hadyu itu ada umur yang ditentukan. Kemudian ada sifat sebagaimana kita akan berkorban. Dikala kita berkorban ikhwatul Islam, korban itu ada sifatnya. Tidak boleh cacat, tidak boleh terlalu kecil. Ada syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam agama. Begitu juga dikala kita membayar dam dan membayar hadyu. Tidak asal-asalan kita membayar hadyu. Makanya hadyu sekarang ikhwatul Islam, kalau kita ingin tahu harganya minimal, kita contohkan, kalau kita kambing yang umurnya 1 tahun di daerah kita, berapa harganya? Yang 1 tahun atau 1,5 tahun, berapa harganya? Ada 2 jutaan? Ada? Kalau 2 jutaan dibawa ke real, berapa real kira-kira? Kurang lebih 500 real. Berarti jangan cari hadyu kecuali di atas 500 real. Kalau 300 real bukan kambing namanya, tapi ayam. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Sama ikhwatul Islam, kita harus ada standarnya. Standar minimal itu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dam kita, hadyu kita sama dengan korban. Sebagaimana kita berkorban, ada ukurannya, ada standarnya dalam agama. Bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, berapa umurnya, berapa harganya. Kalau kambing itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak pernah berubah. Dan kita tahu dam kurban yang paling bagus adalah kambing. Dam, hadyu, apapun namanya, yang paling bagus di antara yang lainnya adalah kambing. Kemudian ikhwatul Islam,
Dam kambing atau kambing itu tidak pernah berubah harganya. Mulai dari zaman dahulu, harganya tetap 1 dinar. Makanya kalau kita ingin beli kambing, lihat harganya 1 dinar. 1 dinar itu, dari dulu kambing 1 dinar, sekarang kambing juga 1 dinar. 1 dinar berapa kira-kira sekarang? Kurang lebih 2.500.000. Itu harga kambing dari zaman dulu, dari zaman Nabi. Di zaman Nabi berapa harga kambing? 1 dinar. Di zaman kita berapa harga kambing? Juga 1 dinar, sama. Maka nanti dikala kita berhadiu, maka carilah kambing yang harganya 1 dinar. Makanya ikhwatul Islam, masalah hadiu ini iya, mungkin kita tidak tahu karena kita sudah diwakilkan kepada yang lain. Tapi ingat, ini adalah ibadah kita, haji kita dan hadiu kita, dan kita wajib bertanggung jawab. Bagi kita yang merasa hadiunya tidak selesai atau tidak sempurna, maka bisa diganti dengan puasa, atau juga bisa diganti dengan hadiu yang lainnya. Dia cari sendiri hadiunya. Dan insya Allah banyak yang menawarkan ikhwatul Islam, karena hadiu itu boleh pada tanggal 10. Kalau tanggal 10 karena kita sibuk, boleh tanggal 11, atau boleh tanggal 12, apalagi tanggal 13. Karena tanggal 13 ikhwatul Islam orang di Mina sudah tidak ada, karena rata-rata orang mengambil nafar awal, sehingga tanggal 13 itu di Mina kosong, tinggal sedikit saja. Maka kami anjurkan bagi kita untuk mengambil nafar tsani. Kenapa demikian? Karena nanti apabila kita mengambil nafar tsani, di Mina itu tidak ada lagi orang. Karena rata-rata kaum muslimin mereka mengambil nafar awal. Tapi itu tergantung kepada kebijakan kita masing-masing, dan nanti kita akan kembali menyebutkan mana yang lebih bagus antara nafar awal dengan nafar tsani. Artinya ikhwatul Islam, untuk masalah menyembelih kita tidak sepakat, kita tidak sama. Ada yang menyembelih, ada juga yang menggantikan puasa. Yang sepakat itu tinggal 3: melontar, mencukur, dan tawaf ifadah. Kita ulang pelan-pelan ikhwatul Islam agar kita paham dengannya. Tadi kita menyebutkan bahwa pekerjaan kita pada tanggal 10 Zulhijjah ada 4: melontar, menyembelih, mencukur, dan tawaf. Itu adalah pekerjaan kita. Kita buang yang namanya menyembelih. Kenapa kita buang? Karena kita tidak sepakat di dalamnya. Ada yang menyembelih, ada yang berpuasa, artinya bebas. Sehingga tinggal 3. Apa yang ketiga ini? Yang pertama melontar, yang kedua mencukur, yang ketiga tawaf dan sa'i. Kaedahnya, apabila kita melakukan 2 dari yang 3 ini, apabila kita melakukan 2 dari yang 3 ini, maka kita sudah dihitung sebagai orang yang tahallul awal. Kita sudah halal, kita boleh bagi kita untuk menanggalkan pakaian ihram, maka disebut dengan tahallul awal. Kalau kita mengerjakan 2 dari yang 3, kita ulang lagi ikhwatul Islam, menyembelih tidak dihitung. Karena menyembelih ada ibadah haji, atau orang haji tidak menyembelih, atau ada orang yang tidak sanggup menyembelih, mereka dengan berpuasa, atau ada sebahagian kaum muslimin yang mereka menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Artinya tanggal 10 ini tidak sepakat. Sehingga yang sepakat tinggal 3: melontar, mencukur, dan tawaf ifadah, dan sa'i setelahnya. Apabila kita bisa melakukan 2 dari yang 3, 2 pekerjaan dari 3, maka kita sudah dihitung tahallul awal. Apa konsepnya, kaedah untuk tahallul awal? Orang yang tahallul awal halal baginya, sesuai dengan namanya tahallul, halal semuanya yang tadi dia diharamkan, kecuali dia dengan keluarganya. Kalau ada di antara kita yang berhasil mengerjakan ketiga-tiganya, selesai tiga-tiganya, selesai ibadahnya, maka dia dihitung sebagai orang yang tahallul tsani, halal semuanya, sampai dia dengan keluarganya pun menjadi halal, tidak ada lagi hambatan bagi dirinya. Itulah perbezaan antara tahallul awal dengan tahallul tsani. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, siapa yang paham angkat tangan. Yang pertama kali angkat tangan, silakan diulang. Apa yang dipahami? Silakan. Apa perbezaan antara tahallul awal dengan tahallul tsani? Baik, sebelumnya, apa pekerjaan yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah? Ada 5 atau ada 6? 4. Baik, yang pertama melontar. Yang kedua lagu ya? Apa? Menyembelih. Yang ketiga mencukur. Yang keempat
Tawaf dan sa'i. Taib. Apa disebut, kapan seseorang disebut dengan tahallul awal? Kalau sama-sama macam mudah ya, tapi kalau sendiri-sendiri itu bahaya. Taib, silakan. Kapan seseorang disebut dengan tahallul awal? Kalau sudah menyelesaikan yang 2 dari yang 3 itu yang mana? Jumrah, melontar jamarat, cukur, tawaf, menyembelih mana? Ay, Masya Allah, itu disebut dengan tahallul awal. Nanti di sini bisa menambah penjelasannya ya. Masya Allah, semoga bermanfaat. Bisa. Insya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfazukum. Insya Allah jelas semuanya. Kapan disebut dengan tahallul awal, kapan disebut dengan tahallul tsani. Nah, pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, dan ini adalah demi kemudahan bagi kita bersama. Mana yang harus kita dahulukan antara 1, kedua, dan ketiga? Apa yang harus kita dahulukan? Ingatlah, ketika kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah, di antara salah satu kemudahan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, perhatikan baik-baik semuanya. Nabi memberikan semua kaedah untuk tanggal 10 Zulhijjah. If'al wala haraj, lakukan dan kalian tidak akan berdosa. Apa maknanya? Apapun yang kita dahulukan dari susunan yang tadi telah kita sebutkan, maka silahkan. Misalnya dikala kita sampai di Mina, kita langsung bercukur, boleh atau tidak? Kita bercukur baru kita melontar, boleh atau tidak? Betul, boleh. Taib, misalnya kita sa'i baru kita tawaf, boleh atau tidak? Berbeda para ulama di sini. Mana yang betul? Boleh atau tidak? Sa'i dulu baru kita tawaf. Itulah keedahnya pada tanggal 10 Zulhijjah. If'al wala haraj, lakukan semuanya, silakan. Mana yang termudah silakan lakukan. Kalau seandainya mudah sa'i, kemudian baru kita tawaf, silakan. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi tidak ditanya, kecuali Nabi mengatakan if'al wala haraj, lakukan, kalian tidak akan berdosa. Artinya lakukan yang termudah. Misalnya kalau tanggal 10 Zulhijjah, yang paling mudah menurut kita apa yang harus kita lakukan? Apa yang paling mudah kira-kira? Kalau menurut saya pribadi, ini kalau menurut saya, yang paling mudah adalah tawaf. Kenapa mudah tawaf? Karena tidak ada orang yang berada di Mekah pada waktu itu. Tapi jangan coba-coba sendirian ya, nanti kesasar, bahaya. Tapi ikhwatul Islam, yang paling mudah adalah tawaf. Karena di waktu itu orang sholat. Kita yang melaksanakan ibadah haji, apakah ada kewajiban kita melakukan sholat hari raya? Ada atau tidak? Tidak. Hari raya kita kapan? Hari raya kita pada tanggal hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari raya orang yang melaksanakan ibadah haji. Hari raya kita pada tanggal 9. Sedangkan tanggal 10 adalah hari raya bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, dikala orang hari raya di masjidnya, kemudian mereka pulang meninggalkan masjid, sehingga masjidnya tidak terlalu ramai orang di sana. Kalau tidak percaya nanti kita buktikan sama-sama. Kalau salah berarti saya yang salah. Tapi ikhwatul Islam, biasanya kalau kita langsung dari Muzdalifah, kemudian kita pergi ke Mina, langsung pergi ke Ka'bah, pada waktu itu ada orang tapi tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak. Karena orang mereka lebih fokus kepada melontar jamarat. Mereka fokus di sana. Ketika orang fokus di sana, kita pergi ke Ka'bah. Boleh tidak kita melakukan yang demikian? Ingat apa kata Nabi SAW pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi memberikan sebuah kaidah, if'al wala haraj, lakukan maka tidak ada dosa bagi kalian. Sehingga tidaklah Nabi SAW ditanya pada tanggal ini ikhwatul Islam, kecuali itu jawaban Nabi. Artinya ketika kita tanggal 10 Zulhijjah, jangan diikat, oh harus melontar dulu, oh harus mencukur dulu, oh harus tawaf dulu. Enggak, apa yang dimudahkan oleh Allah. Seperti misalnya yang paling mudah bagi kaum muslimin adalah mencukur misalnya. Sampai mereka di Mina, silakan mereka bercukur. Ustaz, siapa yang mencukurnya? Bebas. Antara kawan dengan yang masih ihram dengan kawan yang sudah tahallul tidak menjadi masalah, bebas bagi kita untuk bercukur. Bisa dipahami? Dan itu adalah sesuatu yang mudah. Kemudian nanti setelah kita bercukur, baru kita melontar, juga tidak menjadi masalah. Yang penting apabila Allah mudahkan bagi kita melakukan 2 dari yang 3, maka kita sudah boleh menanggalkan pakaian ihram. Kalau kita sudah melakukan ketiga-tiganya, maka itulah selesai ibadah haji kita, selesai semuanya. Tinggal kewajiban-kewajiban setelahnya. Mudah atau sulit? Sekarang mudah. Kalau besok saya tidak tahu. Ikhwatul Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama.
itu merupakan di antara kaidah yang harus kita pahami. Itulah makna tahallul awal, itulah makna tahallul tsani. Dan hari ini ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar? Karena amalan yang kita lakukan pada tanggal ini banyak sekali, yaitu kita melontar, kita mencukur, kita menyembelih, dan kita tawaf serta sa'i. Jadi sebenarnya ada 4 bagi kita yang tamattu, mungkin 5 ditambah dengan sa'i. Nah, dikala kita tawaf, kalau seandainya kita ingin menyelesaikan, dan ada sebagian kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan sekaligus pada tanggal 10 ini. Tapi ingat ikhwatul Islam, tentunya kita ikut kepada arahan pembimbing kita masing-masing. Itu kaedahnya, harus kita tidak boleh terlepas. Jangan karena terlalu semangat nanti kita tidak tahu jalan pulang. Karena nanti sebahagian kaum muslimin mereka pergi melontar jamarat, karena dari jamarat itu ada jalan lurus langsung menuju Makkah Al-Mukarramah atau langsung menuju Ka'bah. Kemudian dikala mereka melontar, mereka langsung pulang ke sana, kemudian langsung tawaf, kemudian baru pulang ke Mina. Selesai. Artinya mereka ingin menyelesaikan semuanya. Tapi ingat, harus dengan arahan pembimbing. Biasanya kaum muslimin, terutama jemaah haji kita ikhwatul Islam, kita tidak melakukan tawaf pada hari itu. Kita hanya bisa melakukan melontar jamarat dengan bercukur sahaja. Kenapa demikian? Karena tenaga kita sudah terporsir sebelumnya. Sebelumnya di hari Arafah kita tidak istirahat. Dari Arafah kita menuju Muzdalifah, kita tidak akan tidur di malamnya. Kemudian dari Muzdalifah kita ke Mina, artinya butuh kita juga beristirahat. Artinya kita harus tidak boleh memaksa sesuatu yang berada di keluar daripada kesanggupan kita. Tapi kalau seandainya kita sanggup sekalian melaksanakan tawaf, maka juga tidak menjadi masalah. Dan pada waktu itu kita akan menyaksikan betapa banyak kaum muslimin mereka berjalan kaki karena tidak ada kendaraan di sana. Dan lebih cepat orang berjalan kaki. Dan kurang lebih tawaf itu ikhwatul Islam dari Mina menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, jalan kakinya kurang lebih 7 atau sampai 8 kilo. Itu perginya 7 sampai 8 kilo, itu tidak jauh kalau kita sama-sama. Kalau sendirian baru terasa jauh. Tapi kalau kita sama-sama maka tidak akan jauh. Tapi ikhwatul Islam, kebanyakan jamaah haji kita dan orang-orang kita, dan itu merupakan di antara sarannya, kita tidak akan bisa melakukan kecuali melontar jamarat dengan bercukur saja, karena kita sudah dihitung sebagai orang yang telah melakukan tahallul awal. Dan tawaf ifadah ini selalu kita menyebutkan, tawaf ifadah itu boleh kita lakukan sampai sebelum kita meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Makanya selalu kita ingatkan, jangan ada di antara kita yang berniat pergi jalan-jalan sebelum mereka melakukan tawaf ifadah. Bisa dipahami baik-baik. Misalnya nanti mereka ingin pergi ke Jeddah, pergi ke Taif, dan mereka belum selesai melakukan tawaf ifadah, jangan lakukan. Kita belum sempurna hajinya, karena masih ada rukun yang belum kita selesaikan. Dan di antara rukun ibadah haji adalah tawaf ifadah dan sa'inya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pembahasan ini besok kita akan kembali menyambungnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran kepada kita bersama untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan ikhwatul Islam. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya salat arba'in? Hadisnya sahih atau tidak? Apakah benar apabila tidak ada arba'in ibadahnya tidak sah? Kita perhatikan ikhwatul Islam, masalah arba'in. Arba'in ini dilakukan di Mekah atau di Jeddah? Di mana? Di Mekah. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada arba'in di Mekah? Karena kalau kita ada arba'in di Mekah, maka banyak di antara kita yang tidak bisa salat di dalamnya. Baik ikhwatul Islam, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji, dia datang langsung menuju Mekah, seperti misalnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan waktu yang terbatas. Karena ada sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji, waktunya di sini hanya 7 hari sahaja. Datang pada tanggal 7, kemudian mereka langsung menuju Mekah, misalnya dari daerah masing-masing. Kemudian mereka sampai di Jeddah, kemudian mereka langsung pergi ke Mina. Kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Intinya mereka selesai pulang tanggal 13, kemudian mereka pulang ke kampung halamannya. Apakah hajinya sah atau tidak? Sah atau tidak? Mereka belum datang ke kota Madinah. Sah atau tidak? Apakah Madinah termasuk rukun haji? Apakah termasuk Madinah wajib haji? Apakah termasuk sunnah haji? Betul nih. Apakah Madinah termasuk rukun wajib atau sunnah haji? Yang mana? Sunnah? Siapa yang jawab sunnah? Angkat tangan. Apa dalilnya? Tidak termasuk satupun.
Orang yang haji kalau dia tidak datang ke Madinah, hajinya sah atau tidak? Sah. Bisa dipahami? Artinya Madinah tidak ada urusannya dengan ibadah haji, sebagaimana Madinah juga tidak ada urusannya dengan ibadah umrah. Tapi kalau ada orang yang pergi melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian mereka tidak datang ke Madinah, bagaimana keadaannya? Ganti travel. Iya atau tidak? Artinya ikhwatul Islam tidak tenang hatinya. Tapi ingat, Madinah tidak ada hubungannya dengan haji dan umrah, tidak ada hubungannya. Sehingga kalau seandainya tidak ada hubungannya, maka ibadah haji kita tetap sah, ibadah umrah kita tetap sah. Bagaimana dengan hadis arba'in? Kan itu pertanyaannya. Makanya pertanyaannya ikhwatul Islam, apakah benar tidak arba'in ibadahnya tidak sah? Tidak ada. Pertanyaan seperti ini pertanyaannya salah. Bisa dipahami? Kenapa pertanyaannya salah? Karena memang hukum asalnya Madinah tidak ada hubungannya dengan umrah dan haji. Hanya saja ada keutamaan bagi mereka yang berziarah ke kota Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, arba'in itu ikhwatul Islam, apakah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, atau untuk melaksanakan ibadah umrah, atau untuk semuanya? Apakah ada perbedaan antara orang haji dengan umrah? Ada atau tidak? Berarti kalau tidak ada bezanya, karena sama-sama arba'in. Kenapa orang umrah, biasanya orang umrah yang datang ke Madinah 3 hari 4 hari, kenapa tidak 8 hari? Kenapa? Karena ingat ikhwatul Islam, artinya secara hukum asal hadis arba'in itu ada 2. Sama-sama diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Agar kita tahu apa makna daripada kalimat arba'in. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji atau ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, tidak semua orang yang datang ke sini 8 hari. Ada orang di sini cuma 3 hari, 2 hari, 4 hari, ada juga yang 10 hari. Jadi itu tergantung ikhwatul Islam, tergantung paketnya, tergantung bagaimana keadaannya. Bagaimana dengan arba'innya? Arba'in itu ada 2. Yang pertama arba'in, dan sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis arba'in yang pertama, barang siapa yang salat 40 waktu, bukan 40 salat, 40 waktu, 40 hari. Maaf, barang siapa yang salat 40 hari dimanapun, di masjid manapun, maka akan Allah hilangkan darinya sifat kemunafikan. Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kepada dirinya sendiri kalau dia salat selama 40 hari tidak lupa untuk berjamaah bersama kaum muslimin? Ringan atau sulit? Banyak di antara kita yang gagal di sana. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu arba'in yang pertama, 40 hari. Sedangkan arba'in yang kedua juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang datang melaksanakan 40 waktu di Masjid Nabawi, maka Allah berikan pahalanya ini dan itu. Kalau secara hadis ikhwatul Islam, kalau kita berbicara tentang masalah sanad ini didhaifkan oleh para ulama. Kalau berbicara tentang masalah sanad, tapi ingat, alhamdulillah kita memiliki hadis-hadis yang sangat jelas. Apa salah satu hadisnya? Hadis Nabi SAW yang para ulama ijma' di sana. Salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi masiwah. Orang yang melakukan salat di dalam Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Salah, berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Bukan 1000, bukan 10.000. Berapa pahalanya orang yang salat di Masjid Nabawi? 100.000? Salah juga. Tidak ada yang benar jawabannya. Orang yang salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih daripada 10.000 atau lebih daripada 1.000. 1.000 sama tidak dengan lebih daripada 1.000? Sama atau tidak? Beda. Nabi SAW mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih bagus. Lebih bagus itu tidak sama. Tidak sama dengan 1.000. Minimal iya, mungkin minimal dia mendapatkan 1.000. Tapi maksimalnya berapa? Tergantung bagaimana kekhusyukannya, bagaimana tumaninanya, bagaimana sempurna ibadah salatnya. Artinya semakin dia sempurna salatnya, semakin banyak pahalanya. Karena Nabi mengatakan orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1.000. Artinya orang yang salat di Masjid Nabawi pahalanya bukan 1.000, tapi lebih baik daripada 1.000. Itu kalau dia melakukan salat sendirian. Kalau salat berjamaah dikalikan lagi, dilipat gandakan. Coba bayangkan betapa banyak orang yang melakukan ibadah salat. Artinya ikhwatul Islam, hadis ini cukup memberikan motivasi kepada kita untuk semangat salat di dalam Masjid Nabawi.
Makanya orang yang datang ke kota Madinah, kalau mereka mendengarkan hadis ini, pahalanya bukan 1000, tapi pahalanya lebih daripada 1000. Bisa jadi 100.000, bisa jadi 1.000.000, tergantung bagaimana usaha kita memaksimalkan ibadah salat. Semakin sempurna, semakin banyak pahalanya. Sehingga dianjurkan bagi kita yang al-afaqiyun, orang-orang yang berasal dari ufuk, artinya yang berasal dari barat atau timur dan utara atau selatan, maka hendaklah mereka memperbanyak ibadah salat di dalam Masjid Nabawi. Salat apa yang harus mereka lakukan? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengambil istinbat yang sangat indah. Nabi mengatakan dengan kalimat salatun. Apa arti salatun? Salatun itu ikhwatul Islam, kalau kita lihat dari susunan bahasa, bahasanya adalah nakirah. Di dalam bahasa Arab ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Seperti misalnya bahasa Arab itu harus dipakai salah satu. Kalau kita tidak memakai alif lam, maka kita harus memakai tanwin. Misalnya ini disebut dengan al-kitabu. Kalau kita hilangkan alif lamnya, maka berbunyi kitabun. Tidak boleh bagi kita mengatakan al-kitabun, dan tidak boleh pula bagi kita mengatakan kitabu, kecuali kalau dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Artinya ikhwatul Islam, pakai salah satunya. Kalau menggunakan alif lam, namanya ma'rifah. Al-kitabu, apabila kita menyebut dengan al-kitabu, artinya kitab ini, kitab yang kita pegang ini, makanya menggunakan alif lam. Kalau kita menghilangkan alif lamnya, kita gunakan tanwin kitabun, itu namanya nakirah, artinya sebuah kitab. Kitab yang mana? Kitab yang mana saja. Bisa jadi kitab ini, bisa jadi kitab yang ada di tangan kita, bisa jadi kitab yang ada di mana-mana sahaja. Itu perbezaan antara nakirah dengan ma'rifah. Sekarang kita kembalikan kepada hadis Nabi. Salatun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah, artinya salat. Salat apa kira-kira? Nabi tidak menentukan salah satu salat. Artinya semua salat yang kalian lakukan di dalam Masjid Nabawi masuk di dalamnya. Salat wajib sudah pasti. Salat sunat, makanya memperbanyak salat sunat di Masjid Nabawi. Itu adalah kemuliaan dan cita-cita seseorang yang diberikan kemudahan datang ke kota Madinah. Bahkan juga termasuk di dalamnya salatul janaiz, salat jenazah yang jarang-jarang kita melakukan di kampung halaman. Di sini 5 waktu kita melakukan salat wajib, 5 waktu pula kita melakukan salat jenazah. Kalau kita melakukan salat jenazah di sini, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan daerah kita masing-masing. Kalau kita melakukan salat jenazah di kampung halaman, berapa pahalanya? 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Sama dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud itu berapa panjangnya? Panjang sekali, 7-8 kilo. Berat, tinggi. Itu kalau kita melakukan di kampung halaman, kita mendapatkan 1 qirat. Kalau kita ikut mengantarkan ke perkuburan, 2 qirat. Coba bayangkan kalau kita melakukan di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang ada di sana. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita mengetahui bagaimana motivasi dari Nabi SAW, cukup bagi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mau kita salatnya 40, mau kita salatnya 50, mau kita salatnya 30, masuk semuanya. Bisa dipahami? Sehingga kita bersandar kepada hadis yang kuat. Dan hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan hadis yang berbicara tentang arba'in, ia lemah. Kita tidak menganggap remeh hadis ini, ikhwatul Islam, tidak. Tapi cukup bagi kita bersandar kepada hadis yang kuat dan kita akan selalu semangat. Hanya saja karena nanti apabila kita terlalu bersandar kepada hadis arba'in, karena pernah dulu ikhwatul Islam, ketika ada keluarga kami yang melaksanakan ibadah haji, kebetulan pada salat yang ke-40, karena biasanya masalahnya itu pas salat yang ke-40-nya, tiba-tiba liftnya mati dan dia berada di lantai 11. Apa yang terjadi? Dia sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Ayo nak, kita cepat aja, cepat-cepat nak. Akhirnya terpaksa turun tangga. Umur 70 tahun turun tangga. Sampai di Masjid Nabawi selesai sudah salat. Sehingga dia marah. Kenapa? Karena terlalu bersandar kepada arba'in. Cukup bagi kita. Kalau seandainya Allah mudahkan kita untuk salat arba'in, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kurang dengan alasan, bisa jadi karena jadwal, bisa jadi karena pembimbing ibadah mengatakan kita ada dinas ini, maka tidak menjadi masalah. Atau kalau seandainya Allah lebihkan juga tidak menjadi masalah. Tetap kita bersandar kepada hadis Nabi, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidil haram. Orang yang salat di Masjid Nabawi minimal 1000, maksimal. Bagaimana antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah jelas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk beribadah dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya,
diterima amal ibadahnya, dikabulkan doa-doanya, diberikan kepada mereka umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Dan semoga nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah Allah mudahkan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji yang mulia, dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur, dan semoga semua kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله